Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, proyek UAS ya dengan nama palang pintu kereta otomatis. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan dengan NIM 2204108 dengan dosen pengampu Pak Lukman Hakim, Eskom, dan MK Mikroprosesor dan Mikrocontroller 2. Di sini saya akan menjelaskan ya. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putro Setiaji dari kelas 4F, NIM 22041046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Husni Afandi, NIM 22041047 dari kelas 4F. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman saya kemungkinan tidak akan dimasukkan ke dalam video ya, dikarenakan mungkin rumah kita sangat jauh. Nah, untuk perkenalan tentang simulasi yang saya buat, ya, bukan project, mohon maaf, simulasi yang saya buat itu saya akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu. Untuk alur yang pertama itu inisialisasi pada fungsi setupnya. Pada fungsi setup ini pin-pin diatur dan servo disambungkan. Pengukuran jarak pada fungsi loop ya. Pada fungsi loop jarak diatur dengan sensor ultrasonik. Nah, aksi berdasarkan jarak. Nah, di sini simulasinya saya aksinya itu berdasarkan jarak. Nah, apabila jaraknya yang telah ditentukan itu terpenuhi, maka buzzer akan berbunyi. Nah, di sini toolsnya itu adalah buzzer yang pertama, yang kedua servo, HC SR04, dan ketiga servo, dan keempat yang pastinya itu Arduino. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Ya, include servo titik H itu adalah memanggil ya. Itu untuk memanggil library servo dengan nama servo titik H. Nah, di sini terdapat 5 library manager yang ada di Workweek. Ya, di Workweek ini install terlebih dahulu dan kita memanggilnya ke dalam kode sesuai dengan nama library-nya. Apabila LCT ya kita memanggil LCT, dan THT kita THT memanggil. Nah, untuk servo-servoku itu adalah memberikan nama variabel untuk servo ya, untuk servo menjadi servoku. Variabelnya bisa diubah-ubah, entah itu menjadi servo itu servo apapun itu, tidak sesuai keinginan kita. Nah, di sini INT Echo Pin 2. Ya, di sini terdapat VCC dan trig, dan juga terdapat Echo dan GND. Nah, Echo ini yang terdapat di HCRS04 itu dimasukkan ke dalam Arduino, yaitu pin 2. Untuk trig pin ya, yang di HRS04 juga ini dimasukkan ke dalam pin 3 Arduino, dan INT buzzer dimasukkan ke dalam Arduino pin 4. Nah, di sini kita akan menjelaskan void setup-nya. Untuk void setup-nya itu pin mode echo pin input dan trig pin output mengatur mode pin untuk ultrasonic ya. Untuk ultrasonic sensor HR04 SR04, echo pin sebagai input dan trig pin sebagai output. Nah, buzzer ini ya, yang pin mode buzzer output itu adalah mengatur pin buzzer sebagai outputnya. Nah, apabila ini yang HRS04 ini sensor terpenuhi ya, terpenuhi jaraknya, maka outputnya itu di buzzer akan keluar bunyi. Oke. Dan servo attack 5 itu menghubungkan servo ke pin 5. Nah, untuk float backhaul ultrasonic itu trigger pulse ya, mengirimkan sinyal ke trigger ke sensor ultrasonic ya. Trigger pin low ini memastikan pin trigger pin ya dalam keadaan low ya, dan delay mikrosecond 2 ya.
menunggu selama 2 detik. Dan digital write trigger pin high itu adalah mengirimkan sinyal high selama 10 mikrodetik ya. 10 mikrodetik. Digital write pin low ya, mengatur kembali pin ya. Trigger pin ke low. Nah, untuk membaca durasi echo, INT durasi push in echo pin high. Nah, di sini INT durasi mengatur waktu. Pantulan echo diterima kembali. Dan menghitung jarak. Return durasi 004/2. Yaitu menghitung jarak berdasarkan durasi dengan faktor konversi 0,34 km dibagi 2 karena waktu tempuh adalah pergi dan pulang. Nah, fungsi loop itu adalah apabila kita memasukkan ke dalam kode ke dalam ini, itu akan berulang-ulang ya. Perintahnya akan berulang-ulang. Beda dengan for checkup. Jika kita tentukan dulu float ya. Float jarak sama dengan baca ultrasonik. Nah, float jarak sama dengan ultrasonik ini memanggil fungsi baca ultrasonik untuk mendapatkan jarak ya. Jadi jarak sama dengan baca ultrasonik. Jika jarak ini sama dengan baca ultrasonik lebih jika jarak kurang dari 150, maka mengecek apakah jarak kurang dari atau sama dengan 150 ya. Dan tone buzzer, 200 itu adalah mengaktifkan buzzer ya, apabila ini terpenuhi ya, yang jarak kurang dari 150 ini terpenuhi, itu akan pin buzzer itu akan berbunyi dengan frekuensi 20 Hz. Dan tone buzzer 175 itu adalah mengaktifkan buzzer dengan frekuensi 175 Hz dan servo write 190. Servo ini apabila fungsi ini ya, ini adalah percabangannya if ya. Apabila ini terpenuhi true, nilainya true, maka ini akan jalankan buzzer ini akan berbunyi dengan 200 Hz, buzzer dan 175 Hz, dan servoku ini adalah pendeklarasian ya, servo menjadi servoku. Servoku ini akan 90 derajat itu akan kembali akan ke posisi 90 derajat. Nah, apabila kondisi percabangan if itu akan terpenuhi. Nah, sini servo akan ke 90 derajat, ke posisi 90 derajat. Nah, yang kedua, else jika kondisi ini yang jarak kurang dari 150 ini false atau tidak terpenuhi, maka menggerakkan servo posisi 0 derajat, dan maka ini tidak akan dijalankan perintah yang di if jarak ini, tidak akan dijalankan. Nah, yang dijalankan adalah ini, no tone buzzer. No tone buzzer itu adalah mematikan buzzer ya. Dan servo write 0 itu adalah servo kembali posisi dalam defaultnya, yaitu 0 derajat. Nah, untuk codingannya seperti itu. Untuk pinnya itu adalah ya sudah dijelaskannya yang di atas pinnya. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah kode ini mengatur jarak menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Jika jarak tertentu tercapai ya, sesuai dengan codingan, sesuai dengan jarak yang kita masukkan, maka buzzer akan berbunyi dan servo akan bergerak ya, ke posisi yang sudah ditentukan ya. Ini bisa digunakan untuk aplikasi seperti sistem keamanan suatu atau jarak atau peringatan jarak ya. Lebih tepatnya di di palang pintu ya.
Di sini kita coba untuk simulasikannya. Untuk simulasinya seperti apa yang sudah ditentukan. Di sini kita akan coba mengatur jarak pada sensor ultrasonic distance sensor ya. Sensor distance yaitu adalah jaraknya, sensor ultrasonic jaraknya. Di sini kita akan coba 150. Kita akan atur sensornya 150 derajat. Apakah berbunyi? Nah, berbunyi 148 itu adalah jaraknya. Jarak itu lebih kecil ya, kurang dari 150 maka akan berbunyi. Nah, apabila lebih dari 150 dia akan berhenti. Jika kondisinya itu false atau jika tidak terpenuhi maka dia akan tidak berbunyi. Nah, jika dia terpenuhi maka dia akan berbunyi. Nah, dan juga servo akan kembali ke posisi 90 derajat. Dan apabila dia berbunyi, servo akan menutup ke posisi 0 derajat. Ya. Nah, di sini akan tetap berbunyi seperti ini. Oke. Untuk presentasinya seperti itu. Mohon maaf banget apabila ada kekurangannya. Untuk penjelasan materi saya tentang Arduino ini, dan apabila ada kekurangan dalam proyeknya saya, mungkin terlalu simpel atau apa, mohon dimaklumi ya. Untuk presentasinya saya segitu aja ya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.